Assalamualaikum teman-teman. Bertemu kembali dengan saya Yosef Supriyatna dan masih tetap di channel Inspirasi Hidup Sehat. Teman-teman sekalian, pada season kali ini ada beberapa pertanyaan, tapi bukan beberapa, satu sebetulnya Kang Abdul ya. Betul. Dari akunnya Sesa Parzana. Tapi ada bahasan lain juga yang akan kita bahas ya. Mungkin dapat membantu kalian juga, dapat memberikan pemahaman ya Kang Abdul ya, kepada mereka khususnya yang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Tetapi sebelumnya seperti biasa, kalian yang belum subscribe channelnya, subscribe dulu channelnya. Iklan. Untuk membantu channel ini terus berkembang dan bisa terus memberikan informasi seputar inspirasi hidup sehat kepada kalian semua. Nah Kang Abdul, barusan itu Sesa Parzana menanyakan Ya. ada apa, kantuk yang berat sama apa barusan? Mata terasa berat, mata terasa berat, terasa lelah, seperti itu, kayak macam begitu Kang Yosef. Nah, jalan sempoyongan katanya. Gimana tuh solusinya? Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis paling sering mengalami hal seperti itu Kang Yosef. Mata terasa berat. Jadi kita itu kadang walaupun misalnya bangun tidur kita juga full mata, kita udah tidur gitu misalkan ya, tapi untuk sensasi mata terasa berat seperti ngantuk setiap hari itu akan sering dominan Kang Yosef. Akan sering dominan hadir gitu. Kemudian ada kalanya suka diikuti juga dengan kayak macam jalan itu sempoyongan, kayak macam seperti itu ya. Nah, orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis memang ya ketika belum memahami penyebabnya itu membuat kita cemas Kang Yosef. Pasti. Karena perubahan itu, hal-hal negatif seperti itu adalah hal yang paling tidak diinginkan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Jadi hatinya itu kepinginnya itu kita tuh sehat terus gitu. Nah itu, makanya sangat wajar sekali bagi orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis menghadapi sensasi seperti itu, kemudian belum paham juga keterkaitannya atau penyebabnya, suka bikin cemas gitu Kang Yosef. Nah padahal kalau misalkan berpikir wajarnya itu tidak akan membuat cemas Kang Yosef. Nah orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis mendapatkan sensasi mata berat, ngantuk, kurang mood gitu ya, kemudian sering sempoyongan juga, kemudian ada rasa lemes juga gitu. Nah kalau misalnya berpikir secara wajar, berpikir secara logika, ini sebetulnya kekurangan gizi. Gitu. Jadi kekurangan asupan untuk tubuhnya gitu. Nah tetapi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis tidak bisa berpikir wajar. Kang Yosef tidak bisa berpikir wajar ke sana. Kenapa tidak bisa berpikir wajar? Karena setiap harinya itu pikirannya itu selalu didorong dengan rasa takut. Nah, takut ini menjelang kematian, takut ini penyakit yang berbahaya, kemudian selalu merasakan penderitaan, ini apa ya, ini apa ya. Padahal kalau misalnya kita berpikir wajar, itu sebetulnya kekurangan gizi. Orang kekurangan gizi itu pasti kurang mood, kurang semangat, mata terasa sayu, terasa ngantuk, terasa berat, lemes, letih, lesu, kurang semangat. Nah itu Kang Yosef. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kalau rasa cemas atau pemikirannya selalu mengarah ke hal negatif yang tidak menimbulkan ketakutan, itu pasti akan berpikir wajar. Nah makanya tips untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, saya selalu mengajak sama teman-teman itu, ayo berpikir wajar apa yang terjadi. Ayo berpikir wajar apa yang terjadi. Jangan pernah berpikir tentang kematian. Jangan pernah berpikir tentang hal-hal yang menakutkan gitu Kang Yosef. Nanti ketika terus berpikir seperti itu, nanti berpikir wajarnya itu tidak ada. Malah mentalnya itu semakin turun. Nah itu, makanya ketika mempunyai sensasi seperti itu, kalau berpikir wajarnya, anak kecil juga tahu kalau seandainya kejadiannya seperti itu pasti kekurangan gizi. Nah tetapi kenapa bisa kekurangan gizi? Kembali lagi sama pencernaan. Pencernaannya belum membaik Kang Yosef. Jadi ketika mengkonsumsi makanan yang penuh protein juga, itu nilai kebaikan dari makanan tersebut tidak terserap dengan sempurna. Akhirnya kebutuhan tubuh itu tidak terpenuhi. Ya wajar kalau seandainya kurang mood, kurang semangat, kayak macam lagi jalan mata sayu, kan seperti itu. Nah itu, makanya ketika mengetahui penyebabnya ke sana, ya sudah penuhi saja makannya. Sebetulnya untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu ringan sebetulnya kalau misalkan orang-orang yang terkena itu bisa berpikir wajar. Jadi untuk asam lambung itu jangan telat makan, hindari beban pikiran, harus sering beraktivitas yang menyenangkan. Cuman itu sih sebetulnya Kang Yosef. Jadi sensasi kayak Sesa Parzana itu apalagi kalau ditambah kurang tidur ya Kang. Betul sekali, karena ketika orang yang kurang tidur gitu Kang Yosef, itu nanti kualitas hidupnya itu akan menurun. Nah contoh kecil gini aja lah,
jangankan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, orang normal saja kalau misalkan kurang tidur itu nanti apa ya, kualitas hidupnya itu di besok harinya itu akan menurun Kang Yosep, kurang semangat iya, kemudian merasa letih juga iya, gitu, kemudian sering ngantuk, bawaannya nggak mood, Ya. itu iya juga gitu Kang Yosep. Betul. Nah itu, nah makanya jangan pernah memikirkan tentang yang takut-takut gitulah, biar cemasnya itu tidak hadir gitu. Berpikir wajar saja, oh ini kurang tidur nih. Oh ya, saya masih kurang gizi, ya sudah makan saja. Oh kurang tidur, ya sudah tidur saja. Nah tetapi memang untuk orang-orang yang terkena gangguan asam itu untuk tidur itu agak sulit Kang Yosep. Ya. Kalau seandainya belum memahami juga, kenapa nih saya kurang tidur? Kenapa sih nggak bisa tidur-tidur? Padahal kalau dipikir-pikir, orang yang sulit tidur itu jangankan untuk orang yang terkena asam ya, orang normal saja kalau sulit tidur itu ya karena pikirannya traveling terus kemana-mana. Ya, bukan Gitu. bukan saja kalian yang sedang ada gangguan asam lambung GERD, Betul. psikosomatis teman-teman ya. Saya juga ini masih pilek nih. Karena apa? Karena kurang tidur. Saya juga tidur. nih. Malam Asli. tidur jam berapa nih? Kita begadang malam. Jam 2-an lah. Malahan kalau kurang tidur itu mau aktivitas sampai aktivitas yang biasa saya lakukan sehari-hari, jualan ke apa? Sekolah-sekolah ya. Betul. Saya nggak pergi hari ini karena saya kurang tidur jadi pilek, jadi kurang bergairah lah. Kang Yosep, ini sebagai contoh ya, kalau orang yang terkena anxiety disorder, apalagi ada asam lambungnya gitu ya, nah kalau mendapatkan pilek kayak macam Kang Yosep sekarang, waduh itu bikin resah Kang Yosep. Wah kenapa ini hidung, jangan-jangan ini ada apa ya, ada kanker hidung. Selalu dikaitkan seperti itu. Nah tetapi ini patokan buat kalian nih, ini Kang Yosep sekarang kan lagi pilek, tapi apakah cemas nggak? Alhamdulillah enggak. Ya, nah itu sebagai patokan buat kalian. Nah justru gangguan-gangguan yang kalian alami saat ini itu adalah gangguan-gangguan rumahan. Makanya saya selalu bilang nggak apa-apa, itu cuma gangguan rumahan. Nah tetapi kenapa gangguan rumahan ini terasa besar? Ingat ya, kalian itu punya rasa cemas, kalian itu mempunyai apa ya, ketakutannya selalu besar karena memang dipicu dari pemikiran-pemikiran yang selalu ke arah-arah hal negatif teman-teman ya. Ditambah lagi sekarang perasaan kalian sensitifnya sedang benar-benar tinggi, pemikirannya sensitifnya sedang benar-benar tinggi. Nah itu sebetulnya yang membedakannya. Tetapi untuk gangguan-gangguan yang kalian alami, orang normal juga alami, kayak macam pilek sekarang nih. Kang Yosep sekarang mengalami pilek, kemudian kalian juga ada yang sedang mengalami pilek, sama gitu teman-teman, tetapi rasanya berbeda. Yang kena anxiety disorder, rasa cemasnya semakin besar, rasa penasarannya semakin besar, tetapi Kang Yosep biasa-biasa saja. Malah barusan juga nelpon, ayo dong main katanya gitu, kita bikin video. Nah itu apa, biar keluar keringat ya teman-teman ya. Betul gitu. Karena kan apa, kalau pilek itu biasanya badan lembab Kang Bedul ya. Betul. Jadi kalau kita apa gerakan itu timbul panas lagi, mudah-mudahan jadi reda, sembuh lagi gitu maksudnya. Nah perbedaan orang yang kena anxiety disorder Kang Yosep, ketika pilek itu dia itu malas kemana-mana, takutnya nanti di jalan ada apa-apa. Tapi berbeda dengan Kang Yosep kan yang tidak mempunyai kecemasan berlebih, ketika ada pilek juga malah nelpon, ayo dong keluar katanya gitu kan. Seperti itu. Nah itu perbedaannya sih. Nah makanya itu tolong disadari saja bahwa kalian itu sekarang itu mentalnya yang kena gitu teman-teman ya. Jadi ketika mental kena, apa-apapun selalu dipikirkan dengan yang besar teman-teman ya. Padahal sensasi yang kalian alami saat ini itu adalah sensasi rumahan. Sebelum kalian diagnosa asam lambung juga kalian dulu pernah mengalaminya teman-teman ya. Nah makanya jangan pernah heran kalau seandainya kok ini sekarang tuh sakitnya itu sekarang pilek, tahu-tahu besoknya demam, besoknya lagi ada kembung seperti itu. Kenapa kita orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis selalu mengalami sakit mudah sakitnya? Kenapa bisa seperti itu? Karena imunnya sedang turun teman-teman ya. Kenapa imun bisa turun? Kembali lagi pencernaannya belum membaik, keduanya pikirannya selalu kemana-mana. Nah itu dua itu tangani. Kalau seandainya kalian bisa menangani kedua-duanya, kalian bakalan sehat teman-teman ya. Nah itu, nah tetapi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, menjalankan atau menangani kedua-duanya itu harus sabar Kang Yosep. Karena ini ada kaitannya dengan pemikiran, karena ini ada kaitannya dengan mental. Yang namanya pemikiran dan mental itu butuh latihan. Tidak serta-merta kalian memahami sekarang, di besoknya dijalankan, langsung besoknya lagi kalian sembuh. Tidak seperti itu. Nah itu teman-teman, karena semuanya juga ada prosesnya. Jangankan untuk gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, sakit gigi aja ada prosesnya untuk pemulihan. Betul. Nah itu. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika kalian menjalankan nih metode-metodenya, kemudian ada yang mengeluh juga, Pak nih saya ini udah menjalankan metodenya, udah konsisten juga, tetapi kenapa belum membaik-membaik? Sabar saja teman-teman ya, karena semuanya juga butuh proses. Yang penting kalian itu harus bisa mengetahui bahwa gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis yang kalian alami itu bakalan sembuh teman-teman ya.
tanpa diapa-apain juga, justru sebetulnya gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu bakalan sembuh, Kang Yosep. Nanti saya akan share ajak video, kan saudara Kang Yosep juga ya, Ada si Kang Dape. Nah itu tanpa obat, bahkan tanpa dokter, kalah dengan saya. Saya pernah ke dokter, tapi dia sama sekali nggak ke dokter. Nah itu teman-teman, tapi apakah dia membaik? Membaik teman-teman ya. Bahkan sekarang itu membaik 100% sembuh total, dan dia itu lebih sehat dari saya gitu teman-teman, karena orangnya galak banget gitu ya. Banyak tatonya. ada 2 orang teman-teman ya, saudara saya juga yang kena asam lambung dan sensitif psikosomatis. Yang pertama itu yang Dape barusan ya. Yang satunya lagi kakak istri saya justru. Tapi alhamdulillah mereka juga sudah sembuh total. Sudah sembuh total karena gitu. memang semangat dan mentalnya itu kuat teman-teman ya. Betul. Yang paling diutamakan menurut saya, menurut yang saya lihat dalam berbagai macam keluhan, dalam komentar-komentar segala macam Kang Abdul ya. Betul. Yang terutama itu yaitu mental itu ya Kang Abdul ya, yang harus diutamakan. Betul, yang harus diutamakan itu mental. Kenapa yang harus diutamakan mental? Karena memang untuk asam lambung itu gangguan biasa. Jangankan kita orang tua, anak kecil saja itu pasti punya asam lambung, Kang Yosep. Nah gini aja untuk memastikannya, tolong anak kecil tanya, pernah kembung nggak lu? Pernah, katanya. Pernah sakit perut nggak lu? Pernah. Nah itu asam lambung sedang terjadi, teman-teman, sedang terganggu. Nah kenapa kita orang tua, orang-orang dewasa kena ada asam lambung, kemudian kita cemas? Nah itu kan ya, nah itu harus bisa disadari bahwa kalian itu ada mental yang terkena. Nah kenapa bisa mentalnya terkena? Ya karena saat di asam lambung terjadi, seperti mau mati Kang Yosep. Nah itu jadi menjadi yang membuat traumanya itu. Nah itu tanpa disadari itu menjadi trauma tersendiri. Jadi ketika sensasi itu hadir seperti mau mati, di situ sensitif baru timbul ya. Sensitifnya itu semakin tinggi, dari perasaannya, pemikirannya, semuanya serba sensitif. Akhirnya nah di situ baru tubuh kita sama perasaan kita sama pemikiran kita itu semakin waspada. Jadi ketika ada sensasi sedikit, kita berpikir kemana-mana. Wajar sih sebetulnya, karena itu bentuk kewaspadaan kita teman-teman ya. Nah tetapi kewaspadaan ini akan sangat kurang ajar sekali Kang Yosep kalau seandainya terus berkelangsungan ya setiap hari ya, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Nah itu teman-teman, kenapa bisa sangat mengganggu? Ya karena ruang lingkup kita itu menjadi terbatas Kang Yosep. Mau kemana-mana kita serba dipikirkan dengan terlalu panjang. Mau ngapa-ngapain terlalu dipikirkan dengan panjang. Bahkan sampai mau makan juga kita berpikir terlalu panjang. Emang. Nah itu Kang Yosep. Itu seperti apa? Jadi tidak ada satu aktivitas yang berjalan natural ya. Jadi selalu saja berpikir yang lebih dari yang seharusnya gitu ya. Betul Kang Yosep. Nah itu, nah makanya harus bisa menyadari lah buat orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, yang harus kalian benahi itu sebetulnya di mental dulu ya. Di mental dulu. Anggap ini wajar karena memang wajar sih sebetulnya ya. Nah ketika kalian mentalnya tinggi, ada kembung sedikit, nanti kalian juga bisa berpikir dengan logika. Ada kembung nih, pasti kan, oh ya iya udah, gasnya harus dikeluarkan dengan cara apa sih yang sederhana? Sering minum air hangat pelan-pelan, nanti biar terpicu sendawanya dan kentutnya, karena hanya itu yang bisa mengurangi gitu Kang Yosep. Berbeda dengan mentalnya belum hadir, jadi tidak bisa berpikir wajar. Ketika ada kembung malah berpikirnya itu bukan mengeluarkan gas, malah waduh ini apalagi ini, selalu saja seperti itu. Jadi bikin kepala itu parno lah gitu teman-teman ya. Nah itu makanya pahami saja ke sana. Nah itu buat Sesa Farzana ya, mudah-mudahan bisa membantu dan juga bisa ditingkatkan. Cek aja lah makannya, apa kita itu makannya sudah mencukupi kebutuhan tubuh. Lalu istirahatnya. Nah kalau mau istirahatnya cepet, enak lah gitu ya tidurnya. Pikirannya jangan kemana-mana saat mau tidur, jadi tenang, otomatis tidurnya cepat ya Kang Dul ya. Dibiasakan saja, walau memang di awal-awal agak sulit untuk melakukan hal seperti itu, tetapi biasakan saja. Ingat ada peribahasa mengatakan kita bisa itu karena terbiasa. Nah itu buat Sesa Marjana ya. Jadi titip buat Sesa Marjana, sadari saja bahwa kalian itu, bahwa Anda itu sekarang itu lagi kekurangan gizi teman-teman ya. Nah makanya biar cepat membaik itu, penuhi saja makannya, sering makan saja, sering minum saja, minimal 8 gelas dalam sehari. Tetapi kalau misalnya Anda mengelak juga, saya Pak udah penuh nih makannya, udah merasa banyak gitu makannya, tetapi masih ada kejadian seperti itu, ingat ya, karena memang ketika pencernaannya belum membaik itu ya, makanan sebesar apapun itu tidak terserap dengan sempurna Kang Yosep. Kemudian kalau misalnya mengelak juga, Pak pencernaan ini sudah membaik, kemudian makannya sudah terpenuhi juga, kenapa masih mengalami hal seperti ini juga? Berarti ada pemikiran yang belum terbenahi. Karena pemikiran yang belum terbenahi itu atau pikiran yang error itu ya bisa menguras energi dengan cepat ya. Akhirnya kembali lagi ya, kebutuhan untuk tubuhnya itu tidak terpenuhi ya, akhirnya ya kelayangan lagi seperti itu ya, kelayangan, mudah ngantuk, kurang mood, lemes, sempoyongan dan sebagainya teman-teman ya. Nah, makanya pahami saja ke sana.
Nah itu Kang Yosep. Nah itu buat Sesa Parjana ya, mudah-mudahan membantu dan dijadikan solusi buat Betul. mengatasi apa yang sedang dialaminya. Ini sedikit aja Kak Abdul ya, Betul. ada sesuatu yang banyak sekali dipertanyakan, Ya. sedikit sajalah menambah waktu. Apa yang mau ditanyakan? Nah, katanya ada yang suka bertanya kayak gini Kak Abdul. Apakah gangguan asam lambung dan psikosomatis itu bisa berupa turunan, maksudnya itu genetik ya, secara genetik Turunan, misalkan penyakit turunan misal ya gitu. orang tuanya Dulu kena gitu ya. kena, Nah dia sekarang juga anaknya kena. pasti ada yang kena Nah, gitu. kayak gitu. Bagaimana itu Kang Bro? Kayak penyakit apa ya? Diabetes katanya. Kalau diabetes itu katanya orang tuanya punya diabetes, biasanya anaknya ada yang suka kena katanya gitu. Aduh, Mungkin mereka jadi penasaran seperti itu pengen mungkin. ketawa nih. Untuk asam lambung dan arthritis psikosomatis itu adalah gangguan rumahan, gangguan yang biasa kita alami. Jadi bukan penyakit turunan, teman-teman ya. Siapapun bisa kena, tetapi kalau misalkan ada yang pas, misalkan Pak, orang tua saya juga kena, Ya. dan sekarang itu saya juga kena. Nah, tetapi tetap saja itu bukan penyakit turunan. Yang menyebabkan asam lambung dan arthritis psikosomatis itu hanya 3 penyebabnya, Kang Yosep. Pola makan kita itu nggak dijaga dulu itu, gitu. Jadi mulai jam makannya sampai jenis makanannya itu nggak dijaga, ya. Jadi nggak menjaga asupannya. Yang keduanya pola hidupnya kita berantakan. Jadi selalu begadang, kemudian kurang memperhatikan istirahat kita, gitu. Jadi kerjanya juga diporsir lah, kerja berat. Jadi kerja berat itu baik tenaganya, baik pemikirannya. Nah itu penyebab yang kedua. Penyebab yang ketiganya pola pikir yang belum terbenahi. Jadi kalau misalnya kita mempunyai masalah sedikit juga terlalu dipikirkan, terlalu panjang lebar. Nah Jadi itu membuat stres ya. jadi membuat stres tanpa disadari. Nah perlu kalian ketahui bahwa otak kita itu ada batas kemampuannya, teman-teman. Kalau seandainya kalian terlalu berpikir dengan keras, itu pasti akan mudah sakit. Nah itu teman-teman, jadi untuk gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis itu bukan penyakit turunan, penyebabnya karena itu ya. Tidak teraturan hidup Iya, 3P-nya yang tidak teratur dulu. Nah, makanya ketika ingin membaik dari gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis juga, ya sudah kembalikan saja 3P-nya. Pola makannya dijaga, pola hidupnya dijaga, dan pola pikirnya dijaga. Nah itu, jadi untuk asam lambung dan arthritis psikosomatis, saya tekankan, itu bukan penyakit turunan, itu gangguan rumahan, gangguan biasa, kayak macam sakit gigi. Apakah sakit gigi penyakit turunan? Kan tidak gitu teman-teman ya. Apakah demam penyakit turunan? Tidak juga. Jadi siapapun yang pola hidupnya tidak sehat pasti terkena. Dan kalaupun misalkan di keluarga kalian ada yang kebetulan, Pak, orang tua saya juga kena dan kemudian sekarang kena, ya mungkin kedua-duanya pola hidupnya nggak benar. Nah 3P-nya berantakan. Nah itu, nah termasuk saya. Orang tua saya sehat, Kang Yosep, ibu saya sehat, semua keluarga saya itu sehat. Nah tetapi saya kena. Nah karena apa? Karena di keluarga saya itu sayalah yang paling hidupnya itu berantakan, Kang Yosep. Dari mulai makan, tahu sendiri kan, saya waktu itu senangnya itu pedas. Makanan-makanan yang nggak sehat gitu, yang sangat membagongkan dikonsumsi teman-teman, karena memang hobi ya. Nah tetapi saat terkena gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis, nah mulai di situ ya. Jadi untuk makan itu saya itu tidak mengandalkan hobi, tapi mengandalkan kebutuhan untuk tubuh saya. Jadi ketika mau mengkonsumsi makanan itu, saya misalkan senang nih sama makanan ini, dilihat dulu nih, butuh nggak nih tubuh saya. Kalau seandainya nggak butuh, walaupun hobi, saya nggak gitu teman-teman ya. Tetapi kalau misalkan ada makanan nih, saya nggak suka ini sama makanan ini, tetapi karena tubuh saya itu butuh, ya dikonsumsi juga gitu teman-teman ya. Jadi untuk saat terkena gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis, sampai detik ini saya melihat makanan itu bukan dari hobi, Kang Yosep, tetapi dari kebutuhan. Ya, berdasarkan kebutuhan. Nah itu, nah dulu itu enggak seperti itu ya. Jadi yang penting hobi aja karena enak, nyaman, yo dihajar gitu ya. Akhirnya berantakan makannya ya kena juga. Nah itu Kang Yosep. Nah itu teman-teman ya jawabannya. Jadi tidak ada unsur turunan Nggak ada sama sekali gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pegangan bagi kalian bahwa itu adalah tidak keteraturan hidup kalian saja sehingga mengalami gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis. Nah kalau misalkan teman-teman belum menyadari juga bahwa itu bukan penyakit turunan, cobalah ingat-ingatlah buat kalian yang terkena gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis, apakah kalian itu hidupnya itu seorang pemikir, teman-teman. Karena memang jujur Kang Yosep ya, orang yang terkena gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis itu jiwanya itu pengen sempurna ya, pengen perfect gitu Kang Yosep, sehingga ya pastilah apa ya, ada stres di situ dan akhirnya ya terkena gangguan asam. Hidupnya itu paling pengen perfect sekali gitu ya, pemikir sekali itu untuk orang-orang aslam. Tidaknya memang seperti itu. Nah itu Kang Yosep. Nah teman-teman, sekian dulu video pada kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat membantu kalian untuk
mencapai sembuh total yang secepatnya. Amin. Dan Amin. bagi kalian yang sudah sembuh, bisa menjaga apa yang telah dicapainya ya Kang Abdul ya, supaya kesembuhannya itu terus terjaga gitu. Nah, sekian dulu teman-teman video pada kali ini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.